Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasada. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu, di antara manusia ada yang mengherankan bagimu ya Muhammad, perkataan orang itu fil hayati dunya, di dunia ini. Jadi ada orang yang di dunia itu kalau dia berbicara itu orang bisa ikut, bisa tunduk, dan itu diakui sama Al-Quran. Di zaman Nabi Muhammad itu ada orang yang ngomong mengagumkan, sehingga Allah beritahukan ada orang yang mengagumkanmu ya Muhammad, qauluhu, perkataannya fil hayati dunya, di kehidupan di dunia, wala yu'jibuka fil akhirati, dan tidak mengherankanmu, mengagumimu pada urusan akhirat, limukhalafatihi li'tiqadihi, karena menyalahi, berbeda dengan i'tiqadnya, kepercayaannya. Jadi bicara urusan dunia menawan, menarik, tapi urusan akhirat tidak. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, wala yu'minu, tidak menyaksikan, artinya tidak bersaksi, tidak beriman kepada Allah, ala ma fi qalbihi, ya, atas dalam atau di dalam hatinya, annahu muwafaqun liqaulihi, bahwa dirinya itu sesuai dengan firman Allah, wa huwa aladdul khisam, orang itu yang mengagumi di dunia itu aladdul khisam, ay syadidul khusumati laka, orang yang sangat kuat memusuhi dirimu. Ya, kenapa begitu? Littiba'ika li'adawatihi laka, karena pengikut-pengikutmu li'adawatihi, memusuhi dirinya. Orang-orang yang sudah ikut sama Muhammad nggak suka sama dia. Itu yang menyebabkan syadidul khusumati laka, dia pengen sekali ya menistakan, merusak engkau yang Muhammad. Wa wal akhnasu, dia orang yang bernama Akhnas min, ya, wa wal akhnasu bin Syuraik, ya, yaitu Akhnas bin Syuraik. Kana munafiqan, seorang munafik, halwal kalami lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahdiku annahu mu'minun bihi, orang yang manis perkataannya di hadapan Nabi, yahlifu annahu mu'minun bihi, dia bersumpah bahwa Akhnas itu beriman, percaya kepada Nabi Muhammad, wa muhibbun lahu, dan Nabi Muhammad pun mencintainya. Fayudna, ya, majlisahu, maka dia merendahkan majlisnya Muhammad. Fa'adzabahu Allahu fi dzalika, maka Allah memberitahukan kedustaan dari Akhnas, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kemunafikan itu gak ada tandanya. Orang ini sumpah mengikut, beriman sama Nabi Muhammad, bersumpah dia, berbaiat dia kepada Nabi Muhammad.
Tetapi sebenarnya dia benci karena pengaruhnya pindah dari dia kepada Nabi Muhammad. Nah, tandanya nggak ada. Nabi pun tidak tahu kalau tidak diberitahukan oleh Allah. Ya, jadi memang repot berhadapan sama orang munafik. Ya. Wa marra bizarrin wa humurin, ya, dan mereka berjalan bizarrin, ya, dengan merusak azara itu tanaman, wa humurin, humur jamak dari himar, ya, libahdil muslimina, milik orang-orang muslim, fa'ahraqahu, dibakarnya tanaman-tanaman umat Islam, wa aqaraha lailan, dan dibangkai himar-himar orang Islam itu. Nah, ini bahayanya. Akhnas itu bisa bermain dengan dua muka. Dia beriman, dia bersumpah, tetapi sebenarnya gara-gara pengaruhnya berpindah, maka dia benci dan dia merusak, ya, membuat masalah dengan pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Tanaman-tanamannya dibakar, tanaman-tanamannya dibakar. Orang kafir itu itunya sama saja kamu beri peringatan atau kamu tidak beri peringatan, maka dia
Berarti di antara tipologi umat manusia di masyarakat kita itu ada yang berbeda di semua lini, ya, dalam bermasyarakat, berorganisasi, ada yang punya karakter seperti ya mengagunkan, tetapi sebenarnya berdosa. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul izzah. Wa idza qila lahu, apabila dikatakan kepadanya orang munafik ini, taqillaha, bertakwalah kau kepada Allah, fi fi'lika, pada perbuatanmu, akhadhatul izzah, maka ia bangkit ala izzah, maka dia bangkit dengan takaburnya, amalatun anfaq, ya, membawa dirinya itu menjadi al-anfaq, bangga diri, wal aminatu, ya, bersemangat ala amal ismi, untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi orang munafik itu melakukan kejelekannya itu bersemangat. Kalau dia ingin membuat demarkasi perbedaan kita dengan mereka itu, siapa yang mau ikut kita, siapa yang mau ikut ke sana. Nah, itu bagian dari cara orang munafik. Ya, jadi seperti itu. Allazi umira bittifaqihi, yang ia diperintahkan untuk ittifaq, ya, untuk bersama-sama, ya. Enggak, dia berpisah, beda sendiri. Fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Fahasbuhu ay kafihi, cukuplah bagi orang yang munafik semacam itu jahannam, balasannya adalah jahannam dengan kemunafikannya. Wala bi'sal mihad ay firash, seburuk-buruknya tempat kembali, ya. Firash makna asalnya itu hamparan tempat duduk, tetapi yang dimaksud adalah tempat duduk di akhirat, jadi tempat kembali. Nah, jadi cukup orang dengan sifat munafik itu membawa dia, ya, ke tempat yang terjelek. Nah, ini informasi Qur'ani. Jadi apa tujuannya? Ya, kita hati-hati. Kita mesti bermain, ya, bagaimana menjaga kebersamaan, tetapi jangan sampai, ya, kita dikalahkan dengan orang-orang yang semacam ini, ya. Ini memang sampai akhir hayat, ya, sampai akhir daripada kajian Al-Quran 30 juz itu paling banyak adalah narasi tentang tipologi orang-orang munafik itu. Dia pada semua lini itu ada, dan itu berangkat dari kepentingan, gengsi, ya, dan hal yang lain. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu rahufun bil ibad. Wa minan nasi, dan ada di antara manusia, may yashri ay yabi'a nafsahu, ya, jadi may yashri, orang yang membeli, tapi di sini syara yasri maknanya ba'a yabi'u, disebutnya menjual, disebutnya membeli, tapi yang dimaksud menjual. Dan itu di dalam bahasa Arab memang ada kata yang dipaten. Jadi seperti ini, syara yasri, dia kalau siapul kalamnya itu menunjukkan makna membeli, maka kita mengartikannya membeli.
Tapi syara yasri itu juga bisa maknanya ba'an yabi'u, maknanya menjual. Ya. Wa minan nasi may yasri ay yabi'u nafsahu. Ada di antara manusia orang yang menjual dirinya. Ay yabzuluha fi ta'atillahi, mengerahkan jiwanya di dalam ketaatan kepada Allah. Apa tujuannya dia menjual diri kepada Allah? Ibtigha'a ay talabi mardatillah, semata-mata mencari keridhaan Allah. Jadi dalam Al-Quran itu ada bahasa transaksi. Bahasa transaksi kenapa digunakan di dalam Al-Quran? Karena lebih mudah. Masyarakat Madani pada zaman itu belum banyak sisi-sisi perekonomian, itu belum banyak sisi-sisi kehidupan. Peradabannya tidak berkembang seperti sekarang. Maka Al-Quran itu menggunakan diksi-diksi yang mudah dipahami. Sehingga Al-Quran mengatakan menggunakan menjual. Ya, ada orang yang menjual dirinya, menjual nyawanya kepada Tuhan. Nanti di ayat lain, ya, siapa yang meminjamkan, ya, yuqridullahu qardan hasanan. Siapa yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah, Allah Maha Kuasa, kita meminjamkan kepada Allah bukan maknanya Allah butuh. Tapi ini adalah kalimat majazi yang supaya mudah diterima. Jadi Bapak, kalau ada orang sakit kita membantu. Kalau ada orang punya keperluan kita membantu, itu kita meminjamkan Tuhan. Apa maknanya? Rezekinya dia belum nyampe karena diatur oleh ekosistem. Ada sunnatullah, terlambat nyampenya. Nah, kita malangin tuh sesuatu yang belum sampai, kita berikan. Itu namanya kita meminjamkannya kepada Allah. Jadi secara faktual kita membantu orang lain, tetapi secara substansial itu maknanya menolong Tuhan. Nah, ini kata yang kedua, menjual diri, menjual nyawa. Berarti tidak semua orang yang menjual diri itu maknanya bunuh diri. Tidak semua. Bisa jadi dia mati karena memang dia menjualnya. Ya, itu yang dimaksud. Nah, ibtigha'a ay talaba mardatillah, ridhahu, ya, semata-mata mencari keridhaan Allah. Wa huwa Suhaibun. Nah, ini yang dimaksud adalah sahabat Nabi namanya Suhaib. Ya, kenapa Suhaib? Lima adahul musyrikuna hajara ilal madinati wa taraka lahum maluhu. Ketika menyakiti dirinya oleh orang-orang musyrik di kota Mekah, hajara ilal madinati, maka dia hijrah berangkat ke kota Madinah. Apa? Wa taraka lahu malahu, ditinggal semua hartanya. Bapak, kita berani enggak kalau seandainya kita hidup di zaman itu, tinggalkan rumah, tinggalkan kebun, perdagangan semua, ikut Muhammad ke kota Madinah, tapi yang ada cuma pakaian yang ada di tubuh. Nah, dia menjual kehormatan dirinya untuk mendapatkan keridhaan. Jadi ini ada dua figur yang mengagumkan kita. Ada orang yang mengagumkan urusan dunia. Ya, apa tadi namanya? Ahnas.
Nah, yang kedua Suhaib mengagumkan. Suhaib ini mengagumkannya urusan akhiratnya, mengagumkan. Ya, subhanallah, dia hijrah tapi ditinggalkan hartanya. Wallahu ra'ufum bil ibadah, dan Allah yang ra'uf, ya, maha lembut bil ibadah, ya, kepada hamba-hambanya, haitsu arsyadahum ila ma fihi ridahu, dari sisi Allah memberi petunjuk kepada mereka pada sesuatu perbuatan yang ada keridoan dalam perbuatan yang dipilihnya itu. Nah, ini menarik nih. Ayat ini pernah terjadi ikhtilaf di kalangan sahabat. Tentu di sini tidak ada yang, tapi kita bisa baca di dalam tafsir yang lebih besar. Dalam tafsir Imam At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari, ayat ini diriwayatkan pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Pada masa Khalifah Umar ibn Khattab, itu peperangan kafir Quraisy dengan memerangi khilafah yang ada dari zaman Abu Bakar ke Umar itu masih terus. Maka terjadi peperangan pada saat itu ketika dilihat Umar, pembesar-pembesar sahabat lagi sholat di Masjid Nabawi, kumpul semua, maka dikub oleh kafir Quraisy. Pada waktu itu kafir Quraisy itu didukung oleh Romawi. Romawi pada waktu itu adalah negara adidaya bersama Persia. Jadi dua negara adidaya pada waktu itu, yaitu Romawi didukung oleh kekuatan besar. Umar bersama sahabatnya itu ikut di dalam Masjid Nabawi. Jadi kalau ini dibakar, maka yang terbakar Umar, sahabat-sahabat besar. Adiknya kekuatan sakit dengan burung semua. Nah, ini hebatnya orang Islam. Ada satu orang yang akan disediakan, ya, supaya maka dia pegang pedang di kiri di kanan, dia buka itu kalau merasa itu mantap orang. Coba orang pasukan 10 keluar sendiri bawa pedang kiri kanan, mati. Jangan dibilang mati, bunuh diri. Orang pada jangankan sekarang, pada saat itu teriak semua sahabat. Walatul bi'aidihim ila taqwa. Itu ayat tidak yang dibaca. Walatul bi'aidihim, ya. Jangan kau binasakan dengan tanganmu ila taqwa. Kebinasaan. Bahasa sederhananya jangan bunuh diri.
Wala tulqu bi'aydihim ila tahlukah. Jangan kau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya, nyuri orang sendiri. Maka yang bisa dia tebas hanya seberapa, langsung bulat bercucuran darah. Mati. Waktu orang-orang berteriak itu, Umar bin Khattab, ada riwayat, ya, Abu Ayyub Al-Ansari naik ke atas batu. Siapa yang ngomong tadi? Siapa yang tadi baca ayat? Wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah. Siapa? La fa innahu fil ayat wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ayat yang benar kata Umar, ada di antara manusia yang menjual nyawanya untuk mendapatkan keridhaan. 1 lawan 10.000 bisa menang? Gak mungkin secara akliyah, no, tidak mungkin. Tapi dalam pandangan Islam, karena niatnya membuat perlawanan, bukan bunuh diri. Bukan bunuh diri. Ayat inilah yang menjadi penyokong spiritual bagi wanita-wanita Iran, wanita-wanita cantik yang menaruh bom di dalam tubuhnya untuk mengebom daerah-daerah musuh. Ini ayat. Nah, mereka itu tidak dianggap bunuh diri ketika terjadi konfrontasi. Cuma ini jangan dipakai buat ceramah di luar. Kalau di masjid-masjid, khutbah jangan sampein. Ayatnya boleh, tapi tulisannya nggak boleh. Orang awam susah menangkap substansinya itu. Wah, kalau itu boleh dong. Bahaya. Ya, jadi jangan heran kalau orang-orang yang di Lebanon tidak ada takutnya, orang-orang yang di Gaza tidak ada takutnya, orang yang di Irak malah mendukung, kalau melempem pemimpinnya marah. Ya, jadi memang Al-Quran salah satu sisinya itu adalah doktrin. Nah, adapun orang yang mengartikan itu wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah, jangan kau jatuhkan dengan tanganmu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat itu memang ada. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan jangan kau jatuhkan dirimu dengan tanganmu sendiri. Saudi Arabia mengatakan itu rokok. Coba masuk Saudi Arabia, mamnu at-tadkhil, dilarang merokok. Ayatnya wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah, jangan dengan tanganmu kau jatuhkan kebinasaan. Karena walaupun sekarang kebijakan pemerintah sekarang enggak, itu benda-benda besar itu sudah kurang karena itu dianggapnya hak asasi. Jadi putra mahkota itu beda pendiriannya dengan bapaknya, Raja Salman itu beda. Kalau ini lebih western, rokok. Jangan-jangan dia juga merokok juga, tapi saya nggak tahu ya. Nah, yang dimaksud itu ayat jangan kau jatuhkan dengan tanganmu ke dalam binasaan itu adalah perbedaan pendapat Abu Bakar dengan Umar. Ada khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memerangi siapa saja yang tidak mau bayar zakat. Diperangi habis sama Abu Bakar. Padahal orangnya tua, lembut, tidak pernah kasar. Waktu jadi khalifah keras dia. Maka Sayyidina Umar bilang, ya Abu Bakar, kenapa kau perangi saudara-saudara kita? Itu adalah umat yang dipelihara oleh Nabi.
Maka dia bilang, kenapa di zaman Nabi Muhammad mereka mau sholat, mau bayar zakat? Kenapa sekarang mereka mau sholat, mau haji, mau puasa, tapi tidak mau bayar zakat? Kalau kau menghalangi aku, perangi kau ya Allah. Bayangin Umar rajanya singa padang pasir ditantang sama Abu Bakar. Ini lemah. Umar mendengar suara yang tegas bahwa zakat sama sholat nggak boleh dipisah. Ya, maka Umar tunduk kepada Abu Bakar. Padahal kalau diadu orang tua mana mungkin beda hadapi dengan Sayyidina Umar. Nah, itu ayat jangan kau binasakan dengan tanganmu sendiri. Itu maksudnya cari duit, sholat, zakat, puasa, tapi nggak mau bayar zakat. Bukannya rokok. Tapi Saudi Arabia mengatakan termasuk rokok. Ya, orang-orang Muhammadiyah itu keras itu. Ayat itu, kalau ceramah ayat itu. Nah, jadi inti dari kajian kita ini penting nih, karena ayat ini tidak dihasiatkan begitu luas seperti halnya di dalam tafsir atau Bariyah Ibnu Jarir atau lain. Jadi boleh, bukan bunuh diri bagi orang yang berani seperti itu. Wa nazala fi Abdullah bin Salam wa ashabihi lima azamu sabata. Turunnya ayat berikut ini pada Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya Abdullah bin Salam lama azamu sabata. Tatkala mereka mengagumi hari Sabtu. Jadi Abdullah bin Salam ini namanya Husain. Husain ini ulama dari kalangan Yahudi. Jadi dia Bani Israel yang masuk Islam, ya, tetapi dia masih senang dengan hari Sabtu. Maksudnya gini, hari Sabtu. Nabi sendiri itu mengakuinya bahwa As-Sabtu Idul lil Yahud. Sabtu itu idnya. Id itu hari besar yang berulang, namanya Id. Hari Sabtu Idul lil Yahud, pestanya orang Yahudi. Ya, wal ahadu Idul lin Nasr. Minggu itu, Ahad itu adalah pestanya orang Nasrani. Wal Jum'atu Idul lil Muslimin. Jumat itu idnya orang Muslim. Nah, Husain ketika dia masuk Islam namanya ganti Abdullah, Abdullah bin Salam. Walaupun dia sudah Muslim, cuma tradisinya dimaksudnya gini. Bisa tidak orang animisme, dinamisme ketika masuk Islam masih menjalankan ritual-ritual dinamisme? Memang masih ada masalahnya. Di Jawa, jadi saya bukan orang Jawa, tapi kuliahnya di Jawa, punya istri orang Jawa lama. Bukan kata orang, animisme itu, dinamisme itu masih banyak. Ya, jadi dinamisme itu paham bahwa punden orang situ itu pohon besar. Ada pundennya itu kuburan, ada pundennya itu goa. Macam-macam, setiap desa itu punya punden. Punden sesuatu yang dianggap berkuah. Nah, mereka buat ritual. Jadi Jumatannya Jumatan, giliran dia waktunya munden di samping masjid, maka dia bikin ritual lagi. Nah, ini sama ceritanya.
Ya, ayat ini yang mau kita baca ini turun kepada Husain yang akhirnya bernama Abdullah ya bin Salam ketika mereka mengagumi hari Sabtu, tapi sudah masuk Islam. Wa karihu idillah, dan mereka tidak menyukai onta. Ya. Ba'dal Islami, setelah keislaman. Ya. Apa ayatnya yang ditegur oleh Allah kepada Abdullah bin Salam? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Itu ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Itu bi fathis sin. Ya, wa kasriha. Fis-silmi, ya. Dan boleh silmi, boleh dibaca salmi. Ya. Itu artinya al-Islam. Jadi unhuru fisilmi atau fisalmi. Ada dua tempat. Masuklah ke dalam Islam. Jadi kalau sudah masuk Islam itu sampingnya pohon bobok, maka kalau dia jatuhnya hari Jumat selesai sore asar, mereka jadi lagi. Yang panggil reok merokok, dan di samping ritual apapun. Nah, sekarang masalah Bapak sekalian, apakah ritual wajib dilakukan? Dalam perspektif Islam hukumnya wajib meninggalkan. Tapi dalam perspektif Pemda berkeberatan dihapuskan karena itu adalah muatan lokal dan itu adalah sumber devisa daerah, karena budayanya itu menjadi daya tarik turisme. Maka terjadi sampai saat ini ya ritual-ritual yang tidak boleh dilakukan itu di Jawa itu masih dilakukan. Jogja paling banyak. Ya, paling banyak. Orang bisa penuh antri ya pada malam Suro. Suro itu Asyura 10. Asyura itu tanggal 10. Tapi mereka Syura mengatakannya itu malam tahun barunya Hijriah. Nah, mereka ke pantai. Lama malam Suro ke pantai ngapain? Nah itu banyak, termasuk diantaranya di zaman dulu saya masih muda itu, mereka itu iseng-iseng membeli mushroom. Mushroom itu tai sapi, kotoran sapi itu diaduk jadi adonan. Kemudian sudah lembab maka ditaruh di tempat-tempat yang tertutup. Maka nanti keluar jamur. Jamurnya itu disebut dengan mushroom. Nah, jamurnya cabutin, dicampur dengan dadar telur. Jadi orang belinya dadar telur, habis dimakan dia. Itu narkoba lokal. Zaman dulu udah ada, tetapi karena itu menyangkut aspek budaya
budaya, daya tarik turisme. Mau bilang apa? Nah, saya alhamdulillah bertahan gitu karena dikasih tahu lebih dulu sama teman-teman. Jangan lupa katanya. Kenapa? Wis ra usah. Kowe iki wong Jakarta, kowe iki ketok kuat agama. Wis ra usah mangkok niku. Oh gitu toh. Dia bilang lu orang Jakarta, tapi urusan agama lu kuat, jangan ntar lu mabok. Cuma saya pegang gitu, saya pikir, yang nggak ada apa-apa bedanya. Apa itu? Telur dadar. Maunya telur dadar ya telur dadar. Coba kita makan. Miring jalannya. Nah, masuk zaman itu ya. Nah, jadi ini Al-Quran menjelaskan itu bahwa bisa jadi orang yang sudah punya budaya, punya agama ketika masuk Islam masih ada yang dipertahankan. Gak boleh. Tapi masalahnya kita berhadapan sama Pemda. Pemda menghidupkan karena itu daya tarik turis mancanegara. Ya. Jadi kafatan halun minasilmi. Kafatan kedudukannya dalam kalimat sebagai hal dari kata silmi. Jadi Islam yang kafah fi jami'i syara'ihi, ya, dalam keseluruhan syariat-syariatnya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti khutuwat aitu syaitan. Langkah-langkah maksudnya jalan-jalan setan. Tajyinuhu min tafriqi, yang dihiasi ya oleh setan jalannya jadi bit tafriq, agar terpisah, agar terlepas dari agamanya. Innahu kana lakum aduwwum mubin, innahu sesungguhnya setan lakum bagi kalian semua aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Ya. Bayyinul adawati, aduwwum mubin maknanya bayyinul adawati, yang sebenar-benarnya musuh. Jadi setan itu sudah diinformasikan sebesar-besarnya, sebenar-benarnya musuh. Fa in zallaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Ya. Kasus Amr BCS ayat yang dibaca waminan nasias semua. Ya, benar ya. Jadi Amrozi Imam Samudra itu yang bom Bali, Dewi Marion, Mabes Polri, Sarina, itu adalah kelompok yang memerangi Amerika karena mereka ini adalah serdadu sukarelawan di Afghanistan. Afghanistan itu diobok-obok oleh Amerika dan sekutu. Nah, orang Indonesia ini, kelompok ini berangkat ke sana. Jadi sukarelawan. Ketika sudah damai, mereka itu pulang, dendam kepada Amerika dan sekutunya itu luar biasa. Maka waktu di buku itu ditulis sama Imam Samudra itu, kenapa kau tidak bom Amerika saja? Kenapa tidak berangkat ke Amerika ngebomnya di sana? Kenapa di Bali gitu? Itu kan aset bangsa. Maka dia mengatakan mereka tidak punya modal. Deteksi keamanannya tinggi, sulit. Maka sekurang-kurangnya Bali dan bom-bom yang lain itu
kami mencubit ya pinggul orang Amerika bahwa kami tidak suka diperlakukan seperti itu tujuannya, sehingga dia pasang bom di tubuh itu menggunakan ayat ini. Itu mengapa tadi saya bilang kisahnya seperti itu jangan dijadikan khotbah Jumat, jangan dijadikan ceramah, bahaya bagi orang awam. Nah, jadi ayat ini menurut mereka, ijtihad mereka itu bukan bunuh diri. Itu yang mereka lakukan, ngebom itu bukan bunuh diri. Dan mereka anak-anak muda, gadis-gadis dipasangin bom, masuk, meledakkan diri, masuk surga menurut mereka. Nah, jadi ini sebuah penyimpangan pemahaman ya yang terjadi. Jadi memang kita mesti hati-hati nih kalau belajar. Satu sisi kita mesti menjelaskan, tapi di sisi lain juga mesti hati-hati. Ini juga termasuk live streaming yang semacam ini yang mengikuti ya kajian malam ini harus benar-benar bisa mengerti, menyimak ya bahwa bukan berlaku secara umum, tetapi ini harus berdasarkan fatwa dari ulama-ulama. Jadi kita tidak boleh perang tanpa ada fatwa dari ulama dan mengikuti penduduk ya, dari sebuah negara. Itu wajib. Ketika kita menghadapi perang salib, di situ yang kita tahu bahwa banyak sekali peradaban, pusat peradaban Islam seperti perpustakaan dan perguruan-perguruan tinggi itu banyak yang dibakar, sampai perpustakaan itu dibakar, sehingga kemungkinan sebagian ilmu ilmu pengetahuan itu ada yang diambil, dihapus gitu. Adakah kemungkinan potensinya itu masuk Al-Quran ini? Soal potensi pasti ada ya. Kalau dari zaman dulu kan sebenarnya sudah banyak orang yang ingin membuat sebuah antitesa tentang otentitas yang dijamin dalam Al-Quran. Tapi kan Al-Quran sendiri yang menantangnya. Faktu bi suratin min misri wan syuhada'akum. Buatlah satu surah yang terpendek. Surah yang terpendek itu Al-Kausar, inna a'tainaka al-kausar. Wal asr, bikinlah surah yang terpendek seperti Al-Asr, undang seluruh dunia pakar-pakar bahasa, maka kau tidak akan pernah bisa. Jadi khusus untuk Al-Quran ini sudah teruji 1448 sampai dengan hari ini. Gak bisa untuk dinyatakan bahwa Al-Quran itu tidak otentik, itu otentitasnya tidak terjaga, tidak bisa. Justru dengan Al-Quran ini kita mengetahui bahwa Taurat itu sudah tidak asli, Injil sudah tidak asli dari intervensi tangan-tangan mereka. Adapun gudang ya karya-karya yang ditulis oleh umat Islam pada umumnya semuanya sekarang itu sudah kembali kepada proporsinya, artinya diakui sebagai penemunya itu. Hanya memang bagi anak-anak muda kalau yang dia nggak ngaji maka dia kagum sama barat gitu. Teori tentang algoritma dari katanya saja maka orang akan mengatakan ini adalah konsep yang dituangkan di barat, algoritma. Tetapi kalau dia ngaji bahwa sebenarnya algoritma itu adalah Al-Khawarizmi, nama seorang pemikir ya ilmuwan Indonesia yang memiliki teori
ya tentang anasir-anasir dari kimia dan lain sebagainya, itu pada dasarnya setiap percampuran itu mereka akan membentuk kelompok-kelompok. Maka algoritma itu orang kalau nonton di HP, nonton sekali sepak bola, maka akan tampil semua sepak bola. Kalau dia hobinya dangdut, maka yang hadir semuanya adalah dangdut. Itu adalah Al-Khawarizmi. Cuma nama-namanya aja, Ibnu Rus, Ibnu Sina jadi Avesina, Ibnu Rus jadi Averus, ya. Tetapi sebenarnya pengakuannya tidak, ya, tidak dihilangkan, saya kira. Lantas ayat wa minan nas may yasbihu kita yang tinggal di dalam ini contoh misalnya apa sih? Tapi dia terkelakar dari sisi ekonomi. Ketika kita membebaskan memberi beasiswa ya, maka itu tidak termasuk ya sering akan masuk itu jiwa, harga diri, kehormatan diri. Ya, jadi harta itu di bawah harga diri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi bapak-bapak sekalian bisa, ya, semua yang disabilitas itu namanya kan kita pentingin orang lain. Mestinya kalau yang tangan yang mahal ya kasih itu, nah itu dijual dulu, dijual kemasan banyak ya. Ada orang yang gajinya itu diberikan kepada orang lain, ada ya, nah itu juga termasuk menjual kehormatan. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Allah,
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادات العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى الله والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر باشير وشيخ محمد بن أحمد مشموس وشيخ المعلم محمد شافي هلالي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وهل أسأل أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بها طريقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد بالغرور والفرد في الأمور وحماقة الحضور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء تام وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حربة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل
وسائر البلدان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتنين